カズマも玄馬おじ様もあんたのことは誰よりも大切に。ここで嘘はついに運も尽きたら出来損ない。 Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Kaze no Stigma untuk part yang keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, setelah Kazuma, Ren, serta Ayano berhasil menghentikan kebangkitan dari raksasa Zenon, mereka pun lalu disuruh oleh sang ketua klan Kanagi kembali untuk pergi ke sebuah tempat wisata guna membasmi roh-roh jahat di sana. Namun singkatnya, setelah lama berkeliling, satu ekor pun dari roh jahat itu tidak terlihat sedikit pun. Rupa-rupanya hal itu hanyalah rencana dari ayahnya Ayano untuk mendekatkan hubungan Ayano dengan Kanagi. Ya, walaupun pada akhirnya Ayano sempat marah karena telah dipermainkan, namun pada keesokan harinya ia tampak senang karena pada hari itu dirinya akan makan bersama Kazuma di sebuah restoran. Ia berkata sebenarnya ini bukanlah sebuah kencan, melainkan sebuah permintaan maaf dari Kazuma karena telah membiarkan Ayano bertarung sendirian pada misi sebelumnya. Lalu adegan pun berpindah kepada seorang gadis yang baru keluar dari pesawat. Dilihat dari pembicaraannya, gadis itu berasal dari luar negeri. Dan di sini ia mengatakan tujuan ia datang kemari adalah ingin mengambil sebuah gelar dan juga sebuah benda dari klan terpencil di kota ini. Nama gadis itu adalah Catherine McDonald. Adegan pun lalu berpindah kembali dengan Ayano dan Kazuma. Mereka yang sudah siap di restoran yang sudah dipesan akhirnya mulai makan-makan di sana. Namun saat mereka sedang asik makan-makan, tiba-tiba ada beberapa perampok yang mengacaukan tempat tersebut. Berbeda dengan orang-orang di sana yang ketakutan, Kazuma dan Ayano tampak santai melihat perampok itu. Saat perampok itu ingin memukul Ayano, tiba-tiba sebuah api menyambar senjatanya hingga membuat perampok itu ketakutan. Ternyata api tersebut berasal dari sebuah roh binatang yang terbang di sekitar mereka. Sedangkan roh binatang itu rupa-rupanya merupakan ciptaan dari Catherine. Melihat hal itu membuat Ayano bertanya-tanya siapa gadis tersebut. Catherine pun lalu memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari keluarga McDonald yang dimana merupakan keluarga penyihir api yang sangat dihormati di Amerika. Ia mengatakan tujuan ia datang ke sini adalah untuk mengambil gelar api terkuat milik klan Ayano serta pedang api Enreiha miliknya. Lalu dengan nada memaksa, Catherine kemudian menyuruh Ayano untuk menyerahkan semua itu secara baik-baik. Tentu saja Ayano menolak permintaan tersebut. Bahkan setelah mengetahui hal itu, membuat Ayano sangat marah dan menyuruh Catherine untuk segera meminta maaf serta menarik semua perkataannya itu. Dan jika tidak, Ayano mengancam akan ada pertarungan di sini. Namun Catherine yang tergila-gila dengan sebuah gelar menolak suruhan itu dan dengan senang hati akan menerima pertarungan itu. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Dengan menggunakan boneka sihir apinya, Catherine mulai menyerang Ayano tanpa ampun. Hal itu pun cukup membuat Ayano kewalahan. Apalagi ditambah dengan boneka Catherine yang terus bergenerasi membuat Ayano berpikir ia tak bisa mengalahkannya. Tetapi bukan berarti boneka itu tak bisa kalah. Ayano pun mulai mencari cara untuk mengalahkan boneka tersebut. Hingga pada akhirnya dengan melakukan semedi, Ayano pun dapat membakar boneka tersebut sampai membuat boneka itu kembali ke bentuk semula. Ternyata api Kanagi bukan hanya bisa membakar, rupa-rupanya juga bisa mengembalikan sihir ke bentuk asalnya. Karena boneka yang digunakan Catherine hanyalah gas hidrogen yang dicampur dengan sihir api milik Catherine. Tetapi memurnikan sihir itu juga ada risikonya, di mana ia akan meledak dan mengeluarkan api yang dahsyat. Dan akibat ledakan itu, bangunan yang ditempati Ayano pun mengalami kebakaran. Tetapi berkat kekuatan milik Ayano, bangunan itu pun akhirnya berhasil diselamatkan. Ya, karena acara makan-makan mereka sebelumnya terganggu dan Ayano belum sempat makan banyak, terpaksa mereka pun lalu makan di sebuah kedai di pinggir jalan untuk memenuhi hasratnya itu. Pada keesokan harinya, setelah kekalahannya dengan Ayano, Catherine pun mulai melatih bonekanya dengan cara membasmi roh-roh jahat yang muncul di kota. Namun tanpa ia sadari, latihannya itu ternyata membuat masyarakat kesal karena mengganggu ketertiban umum. Pada akhirnya, lagi-lagi Kazuma pun ditugaskan mencari Catherine bersama dengan si detektif. Saat mereka sedang berjalan di suatu kafe, tak disangka mereka bertemu Catherine di sana. Mereka pun menghampirinya dan menanyakan tujuan ia mengganggu ketertiban umum. Catherine pun menjelaskan bahwa itu hanyalah latihannya agar ia bisa mengalahkan Ayano.
Tetapi setelah mendengar penjelasan itu, si detektif dan Kazuma malah menertawakannya. Mereka mengatakan kekuatan Catherine saat ini masih belum mampu untuk mengalahkan Ayano. Mendengar hal itu membuat Catherine sangat emosi. Lalu ia menentang Kazuma agar bertarung dengannya untuk membuktikan bahwa kata-kata mereka itu salah. Singkatnya pada sore hari mereka pun bertarung. Namun belum sempat Catherine menyerang, dirinya sudah dikalahkan Kazuma dengan sangat cepat. Kazuma mengatakan alasan ia belum bisa menyaingi kekuatan milik Ayano karena Catherine hanya terpaku kepada bonekanya saja hingga ketika boneka itu hancur, dirinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Catherine pun tampak bingung mengapa Kazuma sebagai rekan Ayano mau memberikan informasi kepada dirinya yang notabene-nya adalah musuh. Kazuma pun menjawab bahwa sebenarnya Ayano bukanlah rekannya, melainkan hanyalah mitra bisnisnya di mana ia akan bekerja apabila ia dibayar. Mendengar hal itu membuat Catherine berpikiran licik. Lalu ia pun menawarkan Kazuma untuk bekerja dengannya juga. Dan pada hari itu juga ia pun mulai memberikan latihan kepada Catherine seperti kesepakatan mereka. Lalu saat semuanya sudah siap, Catherine pun mengirim undangan kepada Ayano untuk bertanding dengannya. Di mana jika Ayano kalah, dirinya akan membawa Kazuma ke tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga akan memberikan uang kepada Kazuma jika ia kehabisan uang. Kazuma pun menyepakatinya. Sementara Ayano yang melihat hal itu merasa sangat sedih dan tak percaya Kazuma mau meninggalkannya hanya karena uang. Tetapi Ayano di sini tidak menyerah. Lalu ia pun mulai bersemangat kembali dan mengatakan akan mengalahkan Catherine. Singkat cerita, pada keesokan harinya pertarungan itu pun dimulai. Di awal-awal, Ayano sangat kesusahan menghadapi Catherine berkat jurus baru yang ia pelajari. Bahkan dengan jurus itu sempat membuat Ayano tak berkutik. Namun Ayano tidak menyerah. Setelah dibuat tepar, Ayano pun mulai bangkit kembali dan tak disangka berhasil mengalahkan Catherine. Dan singkatnya setelah kekalahan itu mereka pun mulai baikan. Namun tak lama keduanya pun mulai bertengkar kembali karena diam-diam Catherine mulai menyukai Kazuma hingga membuat Ayano cemburu. Lalu pada keesokan harinya karena rencana mendekatkan Ayano dan Kazuma gagal, ayahnya Ayano pun lalu menyuruh Ayano dan Kazuma untuk pergi ke pemandian air panas dan berharap rencananya itu berhasil. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Namun setelah beberapa saat, semuanya pun menjadi kacau karena tanpa sepengetahuan ayahnya Ayano, ayahnya Kazuma juga berada di tempat tersebut untuk mengistirahatkan diri setelah menjalani masa perawatannya. Lalu saat keduanya mulai saling bertemu, terjadilah perkelahian yang sangat dahsyat antara ayah dan anak. Bahkan tak tanggung-tanggung, keduanya mulai saling memberikan pukulan dengan niat membunuh yang begitu besar. Ren dan Ayano yang melihat hal itu pun sangat panik. Namun untungnya pertarungan itu berhasil terhenti setelah keduanya menerima luka lebam yang cukup banyak. Tapi tak disangka berkat kejadian itu, kini hubungan Ayano dan Kazuma perlahan-lahan mulai mendekat. Keesokan harinya, Shin lalu berpindah ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswi yang sedang bermain tenis. Tanpa mereka sadari, dari balik semak-semak terdapat seorang pria wibu yang mengambil beberapa foto vulgar dari siswi-siswi tersebut. Awalnya siswi-siswi itu hanya membiarkannya saja. Namun lama-kelamaan karena bocah wibu ini mulai melunjak, siswi-siswi itu pun merasa curiga dan segera menghampiri bocah wibu tersebut. Tak disangka ternyata kecurigaan mereka itu benar karena selama ini bocah wibu itu sudah mengambil foto vulgar mereka. Bahkan yang lebih parah, bocah wibu itu berani memasang CCTV di tempat ganti pakaian wanita. Lantas hal tersebut pun membuat siswi-siswi itu geram dan segera memberikan pelajaran kepada bocah wibu tersebut. Dia mengatakan sebenarnya foto tersebut bukan untuk bahan comli dirinya, melainkan untuk menjadikannya sebuah seni. Namun sayang pernyataan itu tidak dipercayai oleh siswi di sana hingga ia pun terus diberi pelajaran. Tak terima dengan perlakuan siswi tersebut, pada malam harinya bocah wibu itu pun mendatangi mereka satu persatu hingga membuat para siswi itu sangat ketakutan. Sementara di tempat lain saat Kazuma dan Ayano berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba ada seorang pria dengan badan super berniat ingin menyerang mereka. Namun tentunya hal itu adalah sebuah kesalahan karena Kazuma dengan mudah mengalahkan dirinya. Lalu keesokan harinya, isu mengenai serangan bocah wibu itu pun mulai menyebar di sekolah. Karena pada malam itu Nanase tidak didatangi oleh bocah wibu tersebut,
Bocah wibu itu pun mendatangi Nanase di ruangan kelasnya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf serta berlutut di hadapannya. Tapi karena Nanase tidak ingin melakukan itu, bocah wibu tersebut pun membawa Nanase ke belakang sekolah dan segera mengancam Nanase dengan kekuatan yang entah dari mana ia dapatkan. Namun tanpa perlawanan sedikit pun, bocah wibu itu pun dengan mudah dilumpuhkan Nanase menggunakan alat setrum kepolisian yang diberikan oleh Yukari. Berkat hal itu, cewek detektif sebelumnya pun menyuruh Yukari untuk bergabung dengan mereka mengatasi masalah mengenai munculnya manusia dengan kekuatan super. Dikatakan di sana bukan hanya bocah wibu itu yang punya kekuatan, melainkan masih banyak manusia lainnya di luar yang tiba-tiba punya kekuatan super. Dan kebanyakan dari mereka adalah pemuda-pemuda serta remaja-remaja sekolah. Bersamaan dengan itu, ternyata juga ada siswi lain selain Yukari yang direkrut untuk menangani masalah tersebut. Di sana juga ada Kazuma. Dengan mendengar ucapan pemuda itu, Kazuma berpikir bahwa pemuda itu seperti dikendalikan di sebuah game. Lalu saat pemuda itu melakukan serangan, untungnya dengan cepat Kazuma menebas mereka serta melancarkan beberapa pukulan. Lalu saat Kazuma ingin pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang gadis muncul dan mengingatkan Kazuma dengan kekasihnya dahulu yang mati akibat dijadikan tumbal untuk Yuma. Dan namanya adalah Soiling. Ketika Kazuma ingin menyapanya, gadis itu pun seketika hilang. Lalu Shin pun berpindah dengan Ren bersama temannya yang saat itu ingin pergi ke sebuah bioskop. Namun tiba-tiba ada seorang cowok yang mengganggu teman cewek dari Ren. Lantas hal itu pun membuat Ren marah dan menyuruh cowok tersebut untuk tidak mengganggunya. Tak terima dirinya direndahkan seperti itu, cowok itu pun mengancam Ren akan memberitahukannya kepada kakaknya. Dan dia mengatakan kalau kakaknya itu sangat kuat karena punya kekuatan super. Namun Ren tidak memperdulikan hal itu dan segera meninggalkan cowok tersebut. Namun tak berselang lama mereka berjalan, tiba-tiba ada sekumpulan preman yang mencegat mereka. Ternyata preman tersebut merupakan suruhan dari saudara cowok sebelumnya yang ingin balas dendam terhadap Ren. Tanpa basa-basi, orang itu pun langsung menyerang Ren dengan kekuatan apinya. Akan tetapi serangan itu sama sekali tidak bisa mengenai Ren, karena Ren bisa menghentikan serangan itu dengan mudah. Ren pun mencoba menyerang orang itu dengan serangan kecilnya. Namun ada yang aneh karena serangan itu tak bisa mengenai preman itu serta seperti ada Yuma yang membantunya. Teringat api murni bisa menghilangkan Yuma, lalu Ren pun mengeluarkan api tersebut dan ternyata hal itu berhasil. Bahkan bukan Yuma yang menghilang, melainkan kekuatannya juga ikut menghilang. Sementara di sisi lain, ternyata bukan Ren saja yang bertemu dengan manusia super, melainkan Ayano serta Catherine juga menemui mereka. Dan dengan kerjasama, mereka pun akhirnya berhasil menumbangkan manusia super itu. Setelah kedua manusia super itu berhasil ditangani, secara bersamaan mereka pun menginterogasi kedua manusia super itu mengenai asal kekuatan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka pun menjawab kekuatan itu berasal dari sebuah situs web yang muncul secara random. Jika kamu mengklik ikon iya, maka situs itu akan memberikanmu kekuatan. Dan di sini, setelah mereka mendapatkan kekuatan, mereka diharuskan bertempur supaya level kekuatan mereka naik jika bisa mengalahkan musuhnya dan menjadi nomor 1. Mereka mengatakan situs itu berasal dari sebuah perusahaan yang bernama Pondominium, di mana di sana terdapat seorang pria yang disebut Vesalius yang memantau para pemain dari sana. Tak berselang lama, tak sengaja Ren pun menemukan bangunan tersebut. Ia bersama temannya lantas segera pergi ke sana. Saat Ren akan menghancurkan bangunan itu menggunakan kekuatan apinya, tak disangka bangunan itu mempunyai penghalang tak terlihat yang tak bisa dihancurkan oleh Ren. Ketika Ren akan mencari jalan lain, tiba-tiba terdengar suara memanggil Ren yang membuat keberadaan Ren hilang seketika. Kira-kira bagaimanakah nasib Ren di video selanjutnya? Seperti biasa, jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, tetap stay di channel ini dan jangan lupa like, komen, serta subscribe agar admin semangat membuat lanjutan dari videonya. Sebelum itu, seperti biasa, tinggalkan like serta komen kalian walaupun hanya berupa titik atau apalah. Sampai jumpa di video yang akan datang.